Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu Muhammadan kafatan linnas wa anzala ma'ahul kitaba lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraffam ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah, ada dua sifat yang sangat istimewa saudara yang Allah akan berikan kepada hamba yang istimewa juga. Dua sifat ini, yang pertama adalah sifat wara'. Sifat wara' ini saudara, dia sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Saking hati-hatinya, yang sunnah dia wajibkan untuk dirinya itu. Ini bukan berarti merubah hukum, tetapi karena saking semangatnya beragama, ruhut tadayunnya tinggi, spirit of religiusnya luar biasa, yang sunnah seolah menjadi wajib untuk dirinya, yang makruh dia haramkan untuk dirinya sudah, dan yang mubah itu dikerjakan atau ditinggalkan tidak dapat pahala. Tapi bagi hamba yang punya sifat wara' ini, yang mubah dia olah menjadi ibadah. Tidur itu mubah. Tapi bagi hamba yang cerdas, hamba yang beriman, sebelum tidur dia berzikir, bersuci sebelum dia tidur, membaca doa kalau mau tidur, menghadap kiblat juga tidurnya, terus berzikir terus sampai dia tertidur. Maka selama dia tidur dicatat ibadah oleh Allah Jalla Jalla. Kemudian yang kedua, sifat istiqomah saudara. Istiqomah ini dia terus dan terus tanpa lelah, tanpa jenuh. Dia sudah bisa menikmati bagaimana beribadah kepada Allah, lazzatul ruhiyah, lezatnya beribadah kepada Allah, lezatnya beriman kepada Allah. Ini orang luar biasa. Dia akan sujud lama, dia akan begadang malam lama, dia senang dengan hal-hal kebaikan, ibadahnya luar biasa. Jamaatul muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian orang yang ingin mempertahankan sifat wara' dan istiqomah ini akan melakukan beberapa hal. Pertama, ibu bapak, dia akan banyak diam, as-sumtu. Diam karena tazakkur, diam karena dia memikirkan apa yang Allah
ciptakan di alam semesta ini, semua kejadian di alam semesta ini selalu menjadi bahan dasar tazakur dan tafakur dia. Dia sadar banget apapun yang Allah gulirkan dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Kita ibu bapak hanya tinggal nunggu. Semua sudah Allah gariskan, sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz ketika usia kita 4 bulan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun muajjal. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali jadwal kematiannya sudah ditulis rapi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadwal nasyabat Allah dirahasiakan. Masya Allah. Jemaahul muslimin rahimakumullah, orang yang cerdas ini, orang yang beriman ini, orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha ini, dia sadar betul bahwa hidup ini adalah ujian, al-haya al-fitnah. Hidup itu adalah ujian Allah. Selama kita hidup, selama itu kita akan diuji oleh Allah tanpa terkecuali. Mau tidak mau kita hidup dalam takdir Allah Jalla Jalaluhu. Suka tidak suka kita hidup dalam takdir Allah. Dan ujian Allah itu Bapak ternyata hanya 2. Ujian buruk dan ujian baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji, kata Allah, manusia itu dengan ujian buruk, kemudian ujian baik. Tapi kabar gembiranya, kita hamba yang beriman, hamba yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha, ketika diberi ujian baik, kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Lillah, kembali kepada Allah. Ketika ujian buruk datang, inna lillah riba. Kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu tahu, faham, cerdas. Rabbil alamin 17 kali diucapkan, Pak. Rob dalam setiap sholat. Artinya Allah yang ngatur. Semua yang terjadi di kolom jagat raya ini Allah yang tentukan. Apakah pertemuan hari ini, saat ini adalah kebetulan? Tidak. Saat ini kita masih bisa bernafas, apakah kebetulan? Tidak. Ini semuanya sudah ditulis rapi oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tidak ada istilah kebetulan. Maka hamba yang beriman ini faham. Ketika ujian buruk datang, dia tidak pernah cengeng, tidak pernah mendramatisir keadaan. Dia sadar betul apa yang terjadi. Inilah cara Allah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Sang Khalik. Kita punya mau, tapi Allah punya bisa. Kita kadang berdoa itu maksa, padahal doa itu adalah wilayah kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Maka sebagai hamba yang beriman, hidup adalah sebuah anugerah hadiah yang luar biasa. Kalaupun Allah masih memberikan kehidupan, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk beramal sebanyak mungkin. Dan ketika Allah mewafatkan seorang hamba, itu tandanya Allah memberhentikan amalan jelek seorang hamba. Maka hidup atau mati itu dua-duanya adalah kebaikan. Mati bukan akhir dari cerita kehidupan, tetapi mati adalah
awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Jemaahul muslimin rahimahullah, maka dunia ini adalah separuh surga bagi hamba yang beriman. Karena profesi kita apapun itu semuanya ada nilai ibadahnya imam. Qul ya qaumi malu ala syakilati, kata Allah. Muhammad katakan, bekerjalah kalian sesuai dengan skill, keahlian, bakat, tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang di kantor, ada yang jadi guru di sawah, di sekolah, di mana pun. Asal niatnya benar, kemudian sesuai dengan SOP, itqanul amal, kerja mesti akurat. Dan yang ketiga, ar-ridha wal qanaah, apapun yang Allah berikan dalam hasil kita menerima, karena itu adalah kehendak Allah. Allah akan beri apa yang kita butuhkan, itu bukan apa yang kita mau. Allah akan kasih kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ma'ul muslimin rahimahullah, maka mulai hari ini kuatkan tauhid kita. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memuliakan, mengangkat derajat orang yang biasa, itu bagi Allah tidak sulit. Dan bagi Allah tidak sulit menghinakan seorang raja. Gak perlu diambil jabatannya orang itu langsung hina. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Everything in the hand of Allah. Kemudian yang kedua, saudara, hamba yang beriman ini ketika ingin mempertahankan sifat warang dan istiqomah ini, dia senang berlapar-lapar. Al-ju', ini hebat. Karena orang yang beriman itu faham, jasad yang selalu kita rawat ini, sakit kita berobat miliaran, kadang kita mengeluarkan biaya untuk sembuh. Tapi pada akhirnya masuk galian sampai 2 meter. Jifatul kuliah, bangkai hidup kita. Maka orang yang beriman itu, orang yang cerdas itu, orang yang diridhoi oleh Allah itu, konsennya adalah ruh yang menginap di jasad ini. Ruh itu sejak Allah tiupkan, Pak, 120 hari usia beliau di janin itu, dia gak akan pernah mati. Bahkan dari sebelumnya di alam rahim, alam dunia, sampai nanti disatukan kembali ke jasad kita, ruh tidak pernah mati. Maka ruh itu sangat berpengaruh. Maka sekali lagi, konsen orang yang istiqomah dan warang itu adalah ruh yang menginap di jasad. Dia suka puasa, jasmaninya, nafsunya lapar, ruhaninya kenyang. Nafsunya lapar, imannya kuat, hatinya tunduk, ikut patuh, taat pada perintah Allah Jalla Jalaluhu. Maka dia sekali lagi senang dengan puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa yang wajib. Yang terakhir, yang selalu dilakukan oleh orang yang punya sifat istiqomah dan warah adalah sayahil layang. Dia senang begadang malam, sujud lama, qiyam lama. Masya Allah. Kenapa sih mesti malam? Karena sahabat pernah bertanya, Pak, kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ayyud du'ai asma, kapan sih doa itu lebih dengar oleh Allah ya Rasul? Ini pertanyaan cerdas. Apakah ada doa yang tidak dengar oleh Allah? Semuanya didengar. Tapi ada yang lebih didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama kata Nabi, jauhil lain, doa yang kita panjatkan di malam hari. Wabil khusus di seperti malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Tenang,
waktu yang sepi, sunyi, berdoa di sana itu bapak bangun, sempatkan ada waktu khusus untuk berdoa dengan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, waktu yang mustajabah itu adalah waktu ladzuhuri sholatil maktubah, di tiap-tiap ba'da sholat 5 waktu, atau di penghujung akhir di tiap-tiap ba'da sholat 5 waktu. Maka kadang ada imam yang sujud di rakaat terakhirnya itu lama karena dia paham disitulah waktu-waktu yang mustajabah. Kita di Nusantara ini nyaris tidak ada tempat yang bisa mengalahkan mustajabah di kabulnya seperti Madinah dan Makkah. Kita diperintahkan untuk cari waktu yang mustajabah, di antaranya tadi jawful lail dan di sujud yang terakhir sebelum salam. Kalau kita nggak hafal doa bahasa Arab, jangan diganti bahasa daerah, ya. Tetapi cukup dalam hati. Sebab kalau sujud setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian kita berdoa dengan bahasa daerah, sholatnya batal. Maka kalau belum hafal doa bahasa Arabnya, ucapkan, sampaikan, panjatkan dalam hati sebanyak-banyaknya. Kita merengek-rengek kepada Allah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita di sisa umur yang Allah berikan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran wa tuqbil khair wa najah wa mubarakah. Wallahu yafakum jami'an. Wallahu muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.